Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari keberapa puasa hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Kalian hari ini pasti puasa kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Rudi akan menjelaskan tentang bab puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata asyam yang artinya menahan diri. Tapi menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bisa kalian lihat di sebelah sini, bisa dilihat ya. Selanjutnya anak-anak, hukum puasa. Puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi anak-anak, tujuan daripada puasa adalah mencetak orang-orang menjadi bertakwa. Selanjutnya anak-anak, syarat wajib puasa. Bisa kalian lihat sebelah sini. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, baligh. Jadi ketika anak-anak masih kecil atau usianya belum balik, maka tidak wajib puasa, tapi kalian tetap belajar ya, untuk membiasakan diri supaya kalau kalian pada saat balik dan siap untuk berpuasa. Yang selanjutnya anak-anak, yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi anak-anak, syarat wajib puasa ini harus suci dari haid dan nifas. Ini khususnya bagi kaum perempuan. Jadi ketika datang bulan, maka tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Yang selanjutnya anak-anak, yaitu mampu. Jadi puasa itu harus mampu ya. Misalnya ketika kalian kalau tidak mampu, ini kita lihat dulu kenapa tidak mampu. Apakah tadi malam tidak sahur? Nah ini. Jadi terus misalnya ada orang usianya sudah tua, mungkin 70 tahun ke atas, tidak mampu untuk berpuasa, ini boleh tidak berpuasa. Selanjutnya anak-anak, rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Dan niat ini anak-anak harus dilafalkan atau diniatkan di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah yang boleh diniatkan di pagi harinya. Bagaimana niatnya anak-anak? Mari kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Rukun yang kedua anak-anak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi dua rukun itu ya, ketika ada salah satu rukun tidak dikerjakan, maka puasa kalian tidak sah. Selanjutnya anak-anak, hal-hal sunnah ketika kita berpuasa. Bisa kalian lihat di sebelah sini. Yang pertama adalah sahur. Anak-anak, sahur ini disunahkan. Dan juga sahur ini kita bisa lebih kuat daripada tidak sahur. Jadi, dan sunnah yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Kalau kalian sahur, jadi bangunnya jangan terlalu malam. Misalnya kalian bangun jam 2, maka
Kalau kalian ingin mendapatkan sunnahnya, jangan sahur terlebih dahulu. Mungkin kalian kerjakan dulu sholat tahajud, dan setelah menjelang ya sholat subuh, atau mungkin setengah jam 30 menit dari sholat subuh, baru kalian untuk makan sahur. Yang ketiga, anak-anak menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah terdengar azan maghrib, maka kalian harus cepat-cepat ya untuk berbuka puasa, untuk membatalkan puasa itu. Misalnya, Pak, saya kuat, nanti saja, isya saja saya, habis tarawih aja buka puasanya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, karena sunnah Nabi adalah segera untuk berbuka puasa. Yang keempat, anak-anak, berbuka dengan kurma dan minum minuman yang manis. Anak-anak, untuk berbuka dengan kurma ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah ketika berbuka puasa menggunakan 3 biji kurma. Ketika kalian di rumah tidak ada kurma, ya bisa digantikan dengan hal-hal yang manis. Selanjutnya, anak-anak, sunnah ketika berpuasa yang terakhir adalah membaca doa berbuka puasa. Mari kita baca bersama-sama doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya, di samping ada hal-hal yang sunnah ketika berpuasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa kalian lihat di sebelah sini. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Anak-anak, di dalam tubuh kalian ada rongga atau lubang. Ketika kalian memasukkan benda-benda ke dalam rongga tersebut, maka puasa kalian batal. Misalnya, di siang hari kalian telinga kalian gatal, tiba-tiba kalian mengambil cotton bud, selanjutnya memasukkan ke dalam telinga kalian, maka puasa kalian batal ya, karena memasukkan cotton bud ke dalam rongga tubuhmu. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Misalnya di siang hari ya, tiba-tiba kalian memasukkan misalnya jari ke dalam mulutmu, tiba-tiba kalian muntah, nah ini batal. Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk atau pingsan. Misalnya di siang hari ada seseorang tiba-tiba pingsan, nah ini puasanya batal ya, dan harus diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang keempat, anak-anak, bersetubuh atau mengeluarkan mani. Nah, ini bagi pasangan suami istri ya, tapi tidak boleh dikerjakan di siang hari di bulan Ramadan. Selanjutnya, anak-anak, kedatangan haid, nifas atau wiladah. Anak-anak, ketika kalian sudah balik dan kalian di siang hari tiba-tiba mengeluarkan darah haid, maka secara otomatis puasa kalian batal dan harus diganti di luar bulan Ramadan. Yang terakhir, anak-anak, adalah murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi misalnya ada seseorang pagi harinya puasa dan beragama Islam, tiba-tiba siang hari dia ini keluar dari agama Islam, na'udzubillah, maka anak-anak, orang tersebut secara otomatis puasanya batal. Nah, itu anak-anak materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.